Bus Kilat, Klaten, Surabaya. Emi temannya anakku yang kuliah di salah satu PTS di Kota Malang pada tanggal 12 Maret 1993. Berangkat dari Klaten menuju Malang melewati Surabaya naik bis malam. Anak ini selain satu sekolahan dengan anakku juga masih tetangga desa. Malah ibunya masih temanku sekolah ketika SD dulu. Emi sudah biasa pulang ke kosnya meskipun naik bis malam. Dia memang anak pemberani. Biasanya kalau berangkat dari Klaten pukul 8 atau setengah 9 malam dengan harapan bisa sampai di Malang besok paginya. Tapi malam itu berbeda dengan malam biasanya. Berangkat dari rumah sudah jam setengah 11 malam. Sebelum berangkat, bapak ibunya menyuruh supaya berangkatnya besok pagi saja karena waktunya sudah menuju tengah malam. Dasar juga karena tidak ada temannya. Anakku sendiri yang biasanya berangkat ke kos bareng dengan Emi. Ternyata dia sudah duluan pada tanggal 6 Maret kemarin bersama dengan teman lainnya. Rumahku dengan rumahnya Emi tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 3 km. Masih satu kecamatan, tetapi beda kelurahan. Dari kota Klaten menuju rumahku atau rumahnya Emi hanya dekat saja. Kira-kira hanya 7 kilometeran. Kalau ditempuh dengan mobil atau sepeda motor, kurang lebih 15 menit karena jalannya aspal mulus. Dengan alasan karena terlanjur rasan menikmati lamanya liburan, Emi tetap kekeh ingin pulang ke Malang malam ini juga. Karena tidak bisa ditahan, Emi jadi berangkat malam itu juga. Dengan agak terpaksa, pamannya mengantar Emi berangkat ke terminal Klaten menggunakan sepeda motor. Belajar kok jauh-jauh ya Em? Jogja atau Solo banyak sekolahan, kenapa harus ke Malang? Karena dapatnya sekolah di sana Pak De. Sekarang sudah jam setengah 11. Lalu sampai Malang mau pukul berapa? Kalau bisnya tidak mogok dan di terminal Surabaya segera dapat bis, jam 6 pagi sudah sampai Malang Pak De. Sudah sekolah jauh-jauh sampai Malang dengan biaya yang tidak sedikit. Kamu yang rajin belajar ya Em. Kalau tidak semangat belajar dan tidak segera lulus, kamu yang rugi sendiri. Iya Pak De, doakan saja semoga Emi lancar terus bisa segera dapat pekerjaan. Selama kedua orang itu berbincang, tidak dirasa perjalanan sampai di jalan besar kota Klaten. Waktu itu gerimis rintik-rintik. Keadaan kota terasa sepi. Hanya kadang-kadang masih ketemu tukang mie ayam yang mendorong gerobaknya menawarkan dagangannya. Kedua orang itu akhirnya tidak sampai terminal. Cukup berhenti di jalan yang biasa diliwati bis. Karena memang bis malam biasanya tidak pernah masuk terminal. Benar, tidak terlalu lama mereka menunggu. Ada bis datang. Tidak usah di stop, bis itu seperti memberi tanda kalau bakal dapat penumpang. Terus berhenti tepat di depannya Emi. Pamannya Emi segera menaikkan tas dan barang bawaan keponakannya. Emi juga segera naik bis, duduk di tempat paling belakang. Pamannya merasa tenang karena keponakannya yang bakal perjalanan jauh sudah mendapat tempat duduk yang nyaman. Emi berangkat ya Om, sampai ketemu besok. Ya, yang hati-hati Em, sampai Malang segera surati ibu dan bapakmu, beri kabar keselamatanmu.
Sementara itu, bis digas meninggalkan pamannya Emi. Terus berlari cepat kilat, sebentar saja sudah tidak kelihatan. Di dalam bis diterangi dengan lampu 5 watt. Para penumpang selain Emi terlihat tertidur pulas. Setelah duduk sementara waktu, Emi mengeluarkan dompetnya, mengambil uang untuk membayar karcis. "Surabaya, Pak." Kondektur menerima uangnya Emi, lalu coret-coret menulis sesuatu di karcis, lalu disobek kembalikan ke Emi bareng dengan uang kembaliannya. Emi menerima uang kembalian dan karcis. Karcis kemudian dimasukkan di dalam dompet. Setelah melayani penumpangnya, kondektur bis berjalan menuju arah ke depan, dekat dengan sopiran. Bis terus melaju cepat. Dalam hati, Emi memuji bis yang dia tumpangi. Meskipun keadaan bis itu tidak baru lagi, tetapi bis itu jalannya masih tenang dan terasa nyaman, malah melebihi bis yang baru saja keluar dari pabrik. Karena penumpang lainnya terlihat pada tidur pulas, Emi juga ingin tidur, tapi nyatanya tidak bisa tidur. Hanya mata saja yang terpejam. Suhu di dalam bis terasa dingin sekali. Meskipun semua jendela sudah ditutup rapat, hawa dingin itu yang membuat Emi tidak bisa tidur. Dalam hati dia iri dengan orang-orang itu. Kenapa orang-orang yang tidur pulas itu sama sekali tidak merasa kedinginan? Bis terus melaju cepat, seperti kecepatan angin. Bis itu seperti tidak merasa berat, meskipun membawa penumpang. Memang penumpangnya tidak penuh, meskipun jalannya bis seperti dilempar. Tetapi semua terlihat nyenyak. Kota Sragen sudah dilewati tanpa menaikkan penumpang baru. Sial, batinnya Emi. Sudah ada 3 kota yang dilewati, tetapi bis itu tidak dapat tambahan penumpang. Tidak hanya kota kecil seperti Sragen tidak dapat penumpang, karena ketika lewat Solo tidak menaikkan penumpang baru. Di Terminal Ngawi biasanya bis malam berhenti sebentar, setengah jam atau lebih, untuk memberi waktu para penumpang istirahat. Harapannya Emi, semoga saja bis itu juga dapat penumpang banyak. Syukur-syukur bisa memenuhi bis. Kalau penumpangnya penuh, harapannya bisa membuat panas suasana di dalam bis yang terlalu dingin. Wali Kukun sudah dilewati sementara waktu. Sebentar lagi masuk ke Terminal Ngawi. Di Terminal Ngawi nanti, Emi ingin memanasi tubuhnya dengan minum serbat atau wedang jahe. Rasa dingin di dalam bis seperti tidak bisa ditahan lagi. Tapi apes. Harapan Emi tidak terjadi. Ketika sampai di Ngawi, apalagi berhenti. Masuk terminal saja tidak. Bis itu terus melaju, mengikuti larinya angin. Tapi harapan Emi belum pupus. Terminal masih banyak, ada Ngawi tidak berhenti. Mungkin nanti di Madiun, Nganjuk atau Jombang. Berharap sopir atau kondekturnya bakal berhenti untuk makan, atau berharap para penumpang minta berhenti untuk istirahat sebentar. Pengalaman Emi sepanjang pernah naik bis jurusan Klaten Surabaya atau Klaten Malang, belum pernah mengalami kejadian bis tidak berhenti istirahat. Masuk kota Madiun, bis itu tetap saja melaju. Para penumpang yang lain masih saja terlihat tidur pulas, tidak bergerak. Hawa dingin di dalam bis masih tetap dingin membeku. Emi hampir merasa kedinginan dan membeku. Tubuhnya dingin semua, bergetar. Dalam keadaan seperti itu, Emi tidak punya keberanian meminta supaya bis itu berhenti di terminal kota selanjutnya. Bisanya hanya menahan, merasakan tubuhnya dingin membeku seperti es. Selama merasakan tubuhnya yang kedinginan, Emi bisa mengetahui ternyata kota Jombang sudah dilewati.
malah sudah masuk kota Mojokerto. Berarti sebentar lagi sampai ke terminal Bungurasih, Surabaya. Surabaya ibarat tinggal satu jangkah lagi. Harapan Emi untuk berhenti dan memanasi tubuhnya dengan minum wedang jahe pupus. Harapannya nanti di Surabaya bisa istirahat dengan bebas, bisa minum wedang jahe serbat atau sekoteng. Tidak dipikir akan sampai Malang pukul berapa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kendaraan Surabaya Malang cukup banyak, setiap waktu ada. Tidak perlu menunggu lama-lama. Apalagi sampai Surabaya juga masih malam, masih sekitar jam 3-an pagi. Harapannya sampai Malang nanti sekitar jam 6 lebih sedikit. Paling Surabaya Malang hanya 2 jam. Jadi waktunya masih cukup longgar. Yang menjadi pertanyaan dan mengganjal di pikirannya Emi, yaitu teman-teman satu bis sejak dirinya naik bis pertama kali sampai hampir sampai tujuan, belum ada satupun penumpang yang terbangun. Semua masih terlihat tidur pulas. Apa memang ngantuk sekali? Apa karena kecapean sehingga orang-orang itu terlihat tidur nyenyak? Tidak henti-hentinya Emi terheran-heran. Malam itu dirasakannya luar biasa, mulai dari para penumpang yang hanya tidur terus-terusan. Hawa di dalam bis yang dingin sekali, hampir membeku, sampai bis yang tidak pernah berhenti. Semua pertanyaan itu yang berkecamuk di dalam kepalanya, dan kondektur bis itu tidak pernah omong. Aneh sekali keadaan malam ini. Baru pertama kali ini Emi mengalami keadaan dan situasi yang istimewa seperti waktu itu, ketika Emi terheran-heran dengan keadaan yang dirasanya kurang normal itu. Akhirnya matanya kerasa ngantuk. Emi mencoba tidur dan akhirnya bisa tidur beneran. Tapi baru sebentar saja dia tertidur, kondektur bis itu sudah membangunkannya. Bangun, bangun, Surabaya sudah sampai. Emi kaget, tangannya mencari tas dan bawaannya, lalu berdiri dan turun dari bis itu. Jangan ada yang ketinggalan, Mbak. Diteliti betul-betul, Pak Kondektur mengingatkan Emi. Pelan-pelan Emi turun. Sekarang dia kembali terheran-heran. Kenapa para penumpang lainnya tidak pada turun, padahal bis itu sudah sampai tujuan? Kalau penumpang itu akan melanjutkan perjalanan, seharusnya harus ganti bis lainnya. Dan kenapa juga kondektur bis itu juga tidak menyuruh turun para penumpang itu? Seperti yang dilakukan pada dirinya. Selayang pandang Emi ketika turun dari bis itu. Dia masih melihat para penumpang masih tertidur nyenyak. Meskipun Emi belum berhenti terheran-heran, dan di dalam pikirannya masih banyak tanda tanya. Dia harus meninggalkan bis itu karena orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kenapa harus pusing-pusing mikir? Keluar dari dalam bis, Emi merasa terlepas dari kamar pendingin. Tubuhnya terasa segar. Dia lalu menarik napas panjang. Ketika itu, suasana terminal Bungurasih Surabaya terlihat sepi. Dengan membawa tas dan barang bawaannya, Emi terus berjalan pelan-pelan. Tujuannya mencari warung, tapi kenyataannya kios dan warung-warung sudah pada tutup. Niat ketika masih di dalam bis ingin minum serbat terpaksa tidak keturutan. Tapi tidak jadi apa. Ketika turun dari bis, tubuhnya sudah merasa tidak kedinginan lagi, malah terasa lebih hangat. Barang bawaannya cukup bisa menghangatkan tubuhnya. Jadi seumpama tidak jadi minum, tidak apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang hanya ingin istirahat sementara waktu sebelum meneruskan perjalanan.
Tapi baru saja dia berhenti untuk duduk. Betapa kagetnya ketika melihat jam dinding yang ada di terminal. Matanya dikucek-kucek, hampir tidak percaya dengan apa yang baru dilihat. Tidak masuk akal. Emi bergumam sendiri. Jam itu pasti mati. Sekarang kok masih jam 12 malam? Jam dinding itu terus dipandang tanpa berkedip. Tapi jarum tetap berjalan, terus berputar. Sekali lagi Emi mengusap matanya. Tapi jarum jam itu tetap terus berputar. Untuk lebih membuktikan jam itu hidup atau mati, Emi bergegas melihat arloji di tangannya. Loh, benar, baru jam 12 malam. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Masa Klaten Surabaya 1 jam? Emi bergumam sendiri. Di dalam pikirannya Emi, meskipun bis yang dia naiki tadi tidak berhenti, kecepatannya memang cepat sekali, seperti terbang. Tapi tetap tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi nyatanya dia sampai di Surabaya beneran. Dia tidak bermimpi. Dia sadar, tidak tidur, yang baru saja dialami nyata. Ketika Emi berangkat dari rumah, jelas sudah jam setengah 11. Malah pamannya sendiri yang bilang kalau dia membantah dan tidak percaya dengan apa yang baru kejadian. Padahal dia sendiri adalah pelakunya. Hatinya Emi bergetar. Pikirannya bingung mengalami kejadian yang aneh dan misterius itu, yang nalar dan wajar seperti yang biasa dia lakoni. Bis Klaten Surabaya itu 3,5 jam atau 4 jam. Malah bisa lebih. Jadi seumpama berangkat dari Klaten jam 11, seharusnya sampai Surabaya sudah jam 2:30 atau 3:30 pagi. Kenapa kok baru jam 12 malam sudah sampai? Padahal menurut perasaan Emi, bis yang baru saja dinaikinya itu jalannya wajar saja. Meskipun memang cepat, tapi kecepatan standar seperti bis lainnya. Ketika Emi sedang bingung memikirkan kejadian yang baru saja terjadi, untungnya ada salah satu satpam mendekati dirinya. Kelihatannya kamu kok bingung, Dek? Apa yang bisa saya bantu? Saya baru sampai dari Klaten, Pak. Dari Klaten? Masa? Aku tidak percaya. Naik apa? Naik bis, Pak. Aku makin tidak percaya. Selama aku tugas di sini tadi, aku belum melihat ada bis masuk terminal. Benar, Pak. Saya tidak bohong. Kamu juga beli karcis? Iya, Pak. Ini karcisnya. Coba seperti apa karcisnya? Emi mengeluarkan dompet. Lipatan karcis dikasihkan ke satpam. Satpam mengamati karcis itu. Seketika dia kaget. Wajahnya berubah pucat. Perasaannya menunjukkan rasa tidak percaya dan penuh tanda tanya. Karena ternyata karcis bis itu menunjukkan tahun 1981. Karena bis baja yang baru saja dinaiki Emi ternyata sudah tidak beroperasi. Bagaimana, Pak? Percaya sekarang kalau saya baru saja sampai dari Klaten? Ya, aku percaya. Terus siapa namamu, Dek? Emi, Pak. Dek Emi mau melanjutkan perjalanan menuju kemana? Saya mau melanjutkan ke Malang, Pak. Saya kuliah di sana.
Meskipun semua pertanyaan dari satpam itu dijawab Emi dengan jelas dan bisa diterima juga dengan jelas, tapi satpam itu tahu kalau bocah itu sedang bingung menghadapi kenyataan yang baru saja dialami. Lalu Emi terus diajak menuju ke pos polisi terminal. "Lapor Pak, saya perhatikan anak ini kelihatan bingung. Dia baru aja datang dari Klaten, lalu saya bawa ke sini." "Mosok? Terus numpak apa?" "Naik bis Pak." "Naik bis? Sepertinya tidak ada bis yang masuk terminal." "Iya Pak, ini yang membuat saya jadi merinding." "Lah, kenapa kok merinding?" "Lah ini Pak, karcisnya, silahkan dilihat sendiri." Karcis diterima Pak Polisi Piket, dilihat dan diputar balik. Dilihat dengan teliti, polisi itu juga terlihat kaget. "Loh, ini kan bis yang sudah Pak, jangan dilanjutkan lagi." Polisi itu tanggap dengan apa yang dikatakan satpam itu. Maka dari itu tidak dilanjutkan omongannya. Tapi buat Emi semakin menambah bingungnya. Seperti ada rahasia yang disembunyikan di balik karcis itu. "Sudah Pak, saya titip adik ini. Dia akan melanjutkan perjalanan ke Malang. Syukur-syukur Bapak mau membantu sampai di sana." "Ya sudah, tinggal saja." Setelah satpam memasrahkan Emi kepada polisi piket, terus pergi begitu saja, melanjutkan pekerjaannya. "Dek Emi, di sini sebentar ya, istirahat. Nanti saya antar sampai Malang." Meskipun Emi merasa bisa istirahat dengan aman di pos polisi di situ, tapi hatinya belum bisa tenang. Dia masih kepengen tahu kejadian apa yang baru saja dialami. Mulai dari perjalanan Klaten Surabaya yang hanya 1 jam, di dalam bis yang dingin menggigit, sampai karcis bis yang kelihatannya misterius. Semua itu Emi kepengen tahu yang sebenarnya, supaya tidak mengganjal di pikirannya. "Pak, saya mau tanya, bisa?" "Mau tanya apa?" "Sepertinya kok ada rahasia yang disembunyikan Pak di balik karcis bis itu. Apa itu Pak?" "Tidak ada apa-apa. Yang jelas dan yang penting, Emi selamat sampai di sini. Besok pagi saya antar menuju ke Malang. Sekarang sudah, tidur saja dulu. Ini masih malam. Kamu kan capek." "Tidak Pak, saya kepengen tahu." "Diberitahu tidak ada apa-apa kok." "Saya tahu kok Pak, kalau ada hal yang tidak wajar." "Apa itu Pak?" "Kalau Emi saya beritahu, tidak takut?" "Tidak Pak." "Beneran? Janji ya? Ini, lihat karcismu bis ini. Tahun berapa? Kamu termasuk beruntung bisa selamat sampai di sini. Bis yang kamu naiki ini sebenarnya sudah tidak beroperasi." Setelah karcis bis itu diterima, Emi memandangi karcis itu dengan teliti. Setelah tahu kalau karcis itu tahun 1981, wajahnya Emi pucat, kepalanya rasanya berat, seperti mau pingsan. Maka Emi segera disuruh istirahat di pos polisi. Ketika subuh tiba, akhirnya Emi diantar sampai Malang, menuju tempat kosannya Kampung Candi Badut, wilayah Blimbing. Sekarang Emi bisa kembali kuliah lagi.
bersama dengan teman-temannya termasuk anakku. Tapi kalau Emi teringat kembali kejadian tanggal 12 Maret 1993 yang lalu, dia masih merasa merinding.